ramai sindrom skibi di Thailand yang diikuti oleh banyak anak-anak. Dalam beberapa video yang beredar, tampak beberapa anak menirukan gerakan aneh seperti dalam film animasi dewasa tersebut. Jika dibiarkan, kebiasaan ini ditakutkan akan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan perilaku si kecil. Bagi orang tua, kita harus berhati-hati dalam memberikan tontonan untuk anak. Hal pertama yang harus diperhatikan tentu memberikan tontonan sesuai usia buah hati. Jangan pernah sekalipun memberikan tontonan melebihi batas usia, apalagi tanpa adanya pendampingan orang tua. Untuk menunjang perkembangan otak si kecil, pilih tontonan dengan tema bermain sambil belajar. Hindari memberikan tayangan yang mengandung kekerasan, berbau sara, dan berisi konten seksual. Bisa mungkin selalu berikan anak pendampingan saat menonton agar buah hati tidak salah dalam mencerna apa yang ia lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Media Sosial Terhadap Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Indonesia yang beranggotakan saya Hafiz Tausiel Arzak dan rekan saya Muhammad Rifki Kurniawan dan Lutfi Fadlur Rahman. Latar belakang karya tulis ilmiah ini, saat ini bahasa gaul sudah jadi bagian penting dalam komunikasi remaja, terutama saat lagi chatting online. Hal ini diperkuat oleh seiring perkembangan teknologi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi platform utama bagi remaja untuk berinteraksi dan mengeksplorasi diri. Berdasarkan uraian tersebut, fenomena ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana media sosial mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Penting dikaji karena merupakan sebab sehingga adanya bahasa yang tercipta dari penggunaan media sosial. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana media sosial mempengaruhi penyebaran dan perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan remaja menggunakan bahasa gaul di media sosial. Yang ketiga, apa dampak pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa remaja secara keseluruhan. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah satu, memperoleh pengetahuan terhadap penyebaran dan perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di media sosial. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan dampak dari penggunaan bahasa gaul. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi literatur review. Metode studi literatur review adalah metode untuk menganalisis dan menyintesis hasil penelitian dan pemikiran yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diteliti. Studi literatur review juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. Kajian pustaka. Kemajuan teknologi mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, beradaptasi sosial, dan menciptakan konten. Bahasa menjadi alat utama dalam aktivitas ini, baik dalam bentuk baku maupun tidak baku. Pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa remaja mencakup perubahan kreativitas dan interferensi yang dipengaruhi oleh lingkungan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak positif dan negatif bahasa dalam media sosial terhadap remaja. Untuk slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis bahasa Indonesia di kalangan remaja dalam media sosial. Remaja yang berusia 13-17 tahun berada dalam masa perkembangan dan cenderung mudah dipengaruhi. Dalam era teknologi informasi, remaja memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan berbagai informasi. Bahasa dalam media sosial berubah dengan cepat mengikuti tren, mencerminkan ekspresi remaja namun dapat berdampak positif dan negatif. Media sosial mempermudah komunikasi, tetapi remaja perlu pendidikan dalam penggunaan bahasa yang tepat agar dapat diterima publik tanpa mengabaikan kaidah berbahasa. Pengaruh bahasa gaul di media sosial pada kalangan remaja Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di media sosial semakin populer di kalangan remaja, menggantikan peran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa ini mencerminkan kreativitas tetapi juga mengancam eksistensi bahasa nasional dan sopan santun. Pengaruh negatif. Yang pertama ada remaja kurang mengenal bahasa baku dan EYD. Yang kedua ada menganggap remeh bahasa Indonesia. Yang ketiga ada tidak
tidak terbiasa menggunakan bahasa baku untuk keperluan resmi. Yang keempat, pudarnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia nasional. Pengaruh positif. Yang pertama ada meningkatkan kreativitas remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua ada membuat komunikasi terasa lebih santai dan tidak membosankan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangat cepat karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, maraknya bahasa di internet. Remaja menyebarkan gaya bahasa populer melalui platform seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. 2. Perkembangan zaman. Remaja ingin diakui sebagai generasi gaul dan modern. Yang ketiga, ada konektivitas daring. Peralihan dari komunikasi tatap muka ke daring memengaruhi perkembangan bahasa gaul. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan. Remaja menyerap bahasa dari percakapan orang di sekitarnya. Yang kelima ada peran media. Elektronik, film, dan iklan menggunakan bahasa gaul. Cetak, majalah, koran, cerpen, dan novel memperkenalkan istilah-istilah gaul. Oke, melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan, berikut ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang meluas, terutama di kalangan generasi muda, telah menggeser pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak utamanya adalah ada 3 dampak di sini atau 3 pengaruh. Jadi ada 3 poin. Poin yang pertama yakni terpinggirkannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu menjadi semakin tergeser oleh bahasa gaul, yang mana mengancam eksistensinya sebagai identitas bangsa. Pembinaan sejak dini diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Terus poin yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Remaja itu seperti Gen Z maupun Gen Alpha itu cenderung lebih memilih bahasa gaul karena lebih mudah untuk digunakan, sehingga bahasa Indonesia ini dianggap katro atau kuno dan kurang diminati. Nah, poin yang ketiga ini ada potensi kepunahan bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul ini menjadi ancaman yang serius dan dapat berkemungkinan untuk menyebabkan punahnya bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Oke, ini selanjutnya ada dampak dari penggunaan bahasa gaul. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak positifnya itu apa? Dengan digunakannya bahasa gaul ini adalah menjadi remaja itu lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Jadi nggak ada sangkut pautnya, cuman remaja atau pemuda ini menjadi lebih kreatif. Nah, juga tidak ada salahnya kan kita menikmati perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Nah, asalkan dipakai di situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. Jadi kita harus tahu tempat dan waktu dan kapan kita harus menggunakan bahasa gaul tersebut. Selanjutnya ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi remaja itu pasti akan kesulitan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Padahal di sekolahnya tuh atau untuk orang dewasa di tempat kerja kita harus selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan juga bahasa gaul ini dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Oke, melanjut ke slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa di kalangan remaja ini
dalam media sosial adalah sebuah fenomena yang amat menarik, ya kan? Remaja yang berusia 13 hingga 17 tahun merupakan kelompok usia yang sedang dalam masa pertumbuhan dan menuju dewasa. Masa remaja ditandai dengan kemudahan, dipengaruhi dan perubahan yang cepat. Dan juga di era teknologi informasi yang canggih seperti sekarang, media sosial tuh berperan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam media sosial seperti bahasa gaul atau juga disebut alay, ya kan, seringkali ini mencerminkan ekspresi diri remaja dan menjadi bagian penting dari identitas para remaja. Namun, menggunakan bahasa ini juga dapat memiliki dampak negatif, seperti menyebabkan penurunan derajat bahasa Indonesia baku dan sulitnya berkomunikasi dalam situasi yang formal. Meskipun demikian, penggunaan bahasa gaul juga dapat merangsang kreativitas remaja dan menciptakan suasana yang lebih asik dalam berkomunikasi. Seperti halnya perubahan bahasa yang terus berkembang seiring dengan waktu. Penting bagi remaja untuk tetap menjaga kecintaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kurang lebihnya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga dengan presentasi kita kali ini dapat bermanfaat bagi orang yang mendengarkan maupun diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getty, this is my courtesy.